Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washobihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di podcast literasi yang dimana mungkin dari penjabaran yang sudah disampaikan berdasarkan referensi ataupun buku itu mungkin penjelasannya ya terkadang tidak sama seperti penjelasan yang lainnya. Atau bahkan bisa jadi penjelasan saya hari ini mengenai materi yang sama bisa saja berbeda dengan penjelasan esok harinya. Nah, itu kan tergantung bagaimana kita cara pendekatannya serta ya kita melihat situasi dan juga audiens ya. Atau mungkin dari segi pemikiran. Namun dari segi penjelasan itu tentunya walaupun mungkin berbeda dengan yang lainnya, tapi masih mempunyai sifat yang sama. Nah, kalau misalkan gula itu rasanya manis, ya kan bentuknya bisa padat, bisa juga cair. Namun tidak menghilangkan esensi daripada rasa manisnya itu, sifat manisnya itu. Serta unsur-unsur pembentuknya seperti karbon, glukosa gitu. Begitupun dalam penjelasan materi-materi yang disampaikan dalam podcast literasi ini. Oke, jadi kali ini kita membahas tentang etika Nikomakhia. Jadi etika Nikomakhia atau disingkatnya N ini adalah karya Aristoteles ya. Jadi yang dimana kan sudah kita dijelaskan di La Politica mengenai biografi Aristoteles itu sendiri yang lahir di Stagira, Makedonia ataupun sekarang Yunani ya. Ia lahir sekitar tahun 384 Masehi yang dimana ayahnya ini kan seorang dokter. Nah jadi mungkin ini nih karena ayahnya seorang dokter bisa jadi hal ini yang menginspirasi Aristoteles dalam analogi-analoginya terkadang menggunakan analogi medis dalam penjabaran etika Nikomakhia kali ini. Jadi ini sewaktu Aristoteles tiba di Athena sekitar tahun 367 ya. Sebelum Masehi, nah ini dia melewatkan 20 tahun di sana sebagai anggota Akademi Plato. Yang dimana pada waktu itu kan Plato wafat di tahun 347 sebelum Masehi. Jadi Aristoteles itu meninggalkan Athena selama 13 tahun, dikala selama beberapa waktu ia menjadi guru pribadi Alexander ya. Itu sekitar tahun 334 sebelum Masehi, ia juga mendirikan seperti universitas ya, yang bernama Lyceum di Athena. Nah, sehingga ia menetap di sana sampai beberapa tahun sebelum wafatnya di tahun 322 Masehi. Jadi, etika Nikomakhia ini hampir dapat dipastikan merupakan dari pengembangan pikiran Aristoteles. Yang dimana ini materi kuliahnya yang disampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Yang tercakup sekitar 330 ini ya, revisi dan dari etika Eudemianya yang terbit sebelum etika Nikomakhia ya. Jadi sebelum etika Nikomakhia itu Aristoteles mengurai tentang etikanya ke dalam 3 karya nih. Perlu kita ketahui juga. Yang pertama itu etika Eudemia,
lalu ada Magna Moralia, dan Etika Nikomacheia. Jadi N ini terdiri dari 10 buku yang diantaranya buku 5 sampai dengan 7 ini terdapat pada Etika Eudemia. Jadi biasanya dianggap merupakan bagian dari karya tersebut. Nah, adapun karya lain mengenai etika ialah Magna Moralia yang dimana kini pada umumnya tidak dianggap ditulis oleh sang filsuf, tetapi mungkin ditulis oleh muridnya. Jadi kalau misalkan Etika Nikomacheia ini yang kita bahas di para kalangan akademisi itu sering menjadi bahan diskusi yang dimana memberikan pengaruh besar terhadap masa-masa pemikiran yang berkembang ya terutama tak lama setelah kematiannya ya. Khususnya contohnya pada pemikiran stoicisme dan juga epikureanisme. Nah, ini tidak lepas dari ada keterkaitan dengan hasil karya Aristoteles Etika Nikomacheia. Nah, jadi ada seorang filsuf yang mengatakan ya bahwa riwayat kehidupan intelektual Aristoteles ini setelah kematiannya hampir merupakan sejarah pemikiran Eropa. Jadi sangat besar pengaruhnya di Eropa. Terutama pengaruhnya terhadap filsafat moral yang kini tetap penting ya. Nah, jadi memang pada waktu itu gambarannya pada saat Aristoteles menyampaikan materi-materi kuliahnya didominasi oleh anak-anak muda. Nah ya sebagian besar ini mereka dari kalangan masyarakat menengah ke bawah ya. Yang mereka ini berharap dapat menanjakan karir hidupnya di kehidupan publik dalam hal segi akademisi. Sehingga kelak diharapkan mereka ini membawa perubahan. Ya begitupun dengan kita ya, terutama sebagai anak muda, kenapa kita harus banyak belajar, menggali wawasan, menambah pengetahuan, membaca, menulis. Diharapkan kelak kitalah yang akan menjadi pemimpin bagi masa depan Indonesia. Nah, karena pemudalah yang masih kuat berpikir dan masih kuat secara fisik untuk mengemban amanah kemajuan masyarakat Indonesia yang adil dan beradab tentunya. Nah, karena N ini merupakan karya yang mendominasi diskusi di kemudian hari sampai hari ini, yang dimana mampu membawa pengaruh besar terhadap pemikiran masa pemikiran setelahnya. Nah, jadi kalau kita baca ya di buku Etika Nikomacheia ini, dan kita bandingkan dengan Etika Eudemia bahwa N ini ditulis pada masa usia yang lebih tua pada Aristoteles dibandingkan dengan Eudemia. Eudemia itu kan tentang kebahagiaan ya. Jadi N ini pun merupakan ini ya, persembahan dari Aristoteles kepada anak lelakinya, yaitu Nikomakus. Nah, selain sebagai catatan kuliahnya, kenapa dinamakan Etika Nikomacheia bisa jadi karena buku ini dipersembahkan kepada anak lelakinya yang bernama Nikomakus. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran mengenai latar belakang serta judul dan juga riwayat daripada buku karya Aristoteles mengenai Etika Nikomacheia. Oke, langsung saja nih ya kita bahas yang pertama itu. Di dalam buku ini dijelaskan mengenai kebahagiaan
Nah, di sini saya menuliskannya kebahagiaan dengan jalan kebaikan. Jadi orang itu memandang kebahagiaan berbeda-beda ya. Pada umumnya kan seperti itu. Bagi seorang yang sakit, tentu kesehatanlah kebahagiaannya. Bagi orang yang miskin, tentu kekayaanlah yang menjadi kebahagiaannya. Bagi orang yang belum berumah tangga, yang masih jomblo seperti kalian nih, tentu menikahlah yang menjadi kebahagiaannya. Dan bagi orang yang belum mempunyai keturunan, tentu ya bisa jadi pandangannya itu ketika punya keturunanlah kebahagiaannya. Dan bagi seorang yang terpenjara, maka kebebasan di dunia nyatalah gitu kan, kebahagiaannya. Sehingga makna kebahagiaan itu terkadang seperti halnya sebuah ukuran ya. Nah, sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya bisa jadi keinginan yang sifatnya hanya sementara pada waktu itu, ataupun mungkin keinginan yang sifatnya jangka panjang, impact terhadap kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, jadi kan sedikit kita membahas mengenai impact begitu. Jadi ada output begitu, hasil yang sangat dekat lah. Output itu ya kita kalau setelah ulangan maka kita akan mendapatkan nilai. Nah, nilai yang bagus mudah-mudahan ya. Nah, terus kalau misalkan ada lagi outcome. Nah, outcome itu berarti setelah lulus sekolah ataupun kuliah kita mendapatkan ijazah. Nah, income. Nah, income ini lulus ijazah mendapat kerja, maka kita akan mendapatkan penghasilan. Lalu ada namanya impact. Impact itu jangka yang panjang ya. Nah, dengan berjalannya kehidupan tadi yang serba mulus, maka diharapkan impact-nya itu kita mendapatkan kehidupan yang sejahtera, harta yang cukup, kehidupan yang baik, dan keluarga yang bahagia. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Nah, kebahagiaan kadangkala tidak sejauh itu. Nah, kadangkala gitu kan, hal-hal yang sifatnya mungkin kekayaan itu bisa menjadi penyebab orang tidak bahagia. Ya, kita kan sudah dibahas sebelumnya di dalam ini ya, mengenai tentang kisah ini Gibran dalam Sayap-Sayap Patah. Nah, ketika perempuannya itu anak dari orang kaya, justru karena dia anak dari orang kaya itulah maka ia dijodohkan dengan anak pendeta yang dimana ya figurnya waktu itu dalam novelnya ponakan dari pendeta ini perbuatannya kurang bagus lah, kurang mencerminkan ini ya orang tuanya. Nah, sehingga membuat Salma Karami, tokoh yang dicintai Gibran ini kan tidak bahagia. Nah, itu ya karena terikat dengan perkawinan itulah antara orang kaya dengan pejabat, sehingga kadangkala kekayaan itu dalam suatu hal bisa membuat orang tidak bahagia juga bagi anaknya. Nah, lalu bagi seorang militer ya tentu kebahagiaan dan kebahagiaan yang dia harapkan itu adalah kemenangan perang. Nah, seorang pembalap ya kebahagiaannya bisa jadi ketika ia mendapatkan juara. Valentino Rossi misalkan, dia sangat bahagia dan bangga ketika sudah beberapa kali mendapatkan piala. Nah, kejuaraan dalam lomba MotoGP internasional. Nah, jadi di satu sisi memang seperti inilah gambaran Aristoteles menjelaskan analogi-analogi mengenai kebahagiaan itu yang awalnya itu ya bisa dikatakan relatif ya dan berbeda-beda. Nah, artinya mungkin sifatnya di awal pembahasannya ini jadi kebahagiaan yang berbeda-beda itu sesuai dengan keinginan berarti kan. Ia tidak tetap dan juga tidak pasti dan bisa berubah kan seperti itu. Jadi Aristoteles mengatakan bahwa
karena berbeda-beda itulah kebahagiaan. Ya tentu ada kebahagiaan yang sifatnya itu tertinggi ataupun sifatnya yang mulia. Ya, karena memang tidak semua kebahagiaan itu mengandung unsur kebaikan kan. Ya bagi seorang penjudi, misalkan kebahagiaannya itu ketika ia menang dalam permainan judi ya. Seorang pemabuk gitu. Bahagia ketika ia dapat meminum anggur yang nikmat dan juga harganya mahal ya, bisa jadi seperti itu. Maka dari itu, Aristoteles mengatakan bahwa setiap keterampilan dan pembelajaran, begitupun setiap perbuatan dan pilihan yang rasional, dianggap memiliki tujuan kebaikan. Maka dari itu, kebaikan digambarkan sebagai tujuan dari segala hal. Dalam konteks ini berarti ranah dan juga orientasi dari tujuan kebahagiaan ialah segala hal yang digambarkan dalam tujuan kebaikan. Nah, maka dari itu kebaikan dapat digambarkan sebagai tujuan dari segala hal, termasuk berarti kebahagiaan. Lebih lanjut ia mengatakan ya, dari segala hal yang baik ya dapat dilakukan, yang manakah yang tertinggi. Nah, sebagian orang saya rasa sepakat disebut apakah yang tertinggi itu karena orang awam maupun orang berpengetahuan luas menyebutnya kebahagiaan. Nah, paham bahwa bahagia sama dengan hidup baik dan bertindak baik. Nah, jadi dalam menyebutkan sebuah ini ya, kebaikan dan juga bermacam-macam pandangan orang mengenai kebaikannya gitu kan ya. Serta keadaan batin, ya maka ia menggunakan istilah umum yaitu bahwa dalam hal segi apapun yang baik maupun orang awam dan juga orang berpengetahuan menyebutnya ialah kebahagiaan. Nah, jadi paham bahagia ini diartikan sama dengan hidup baik dan bertindak baik. Jadi kalau kita amati kan berarti hidup baik itu suatu keadaan di sini. Suatu keadaan yang dimana kita ini hidup dalam ini ya, kondisi dalam keadaan yang baik. Dan bertindak baik berarti ini menunjukkan suatu aktivitas. Suatu aktivitas yang baik karena tidak mungkin ada keadaan yang baik tanpa adanya suatu aktivitas yang baik. Nah, ini jadi usahakan kan kalau dalam Islam itu kan perbuatan itu cuma hanya ada dua, perbuatan terpuji dan juga tercela. Kalau misalkan kita tidak disibukkan dengan perbuatan terpuji, maka bisa jadi kita disibukkan dengan perbuatan yang tercela. Nah, maka usahakanlah perbuatan kita itu ada dalam ranah perbuatan yang terpuji. Nah, sehingga keadaan dalam hidup kita itu akan masuk dalam keadaan hidup yang baik. Nah, ini maksudnya. Jadi inilah kebahagiaan itu ditempuh dengan jalan kebaikan. Lalu Aristoteles pun mengelompokkan kebahagiaan menjadi 3. Nah, minum dulu. Yaitu kebaikan luar, kebaikan jiwa, kebaikan jasmani. Aristoteles mengelompokkan kebaikan menjadi 3, yaitu kebaikan luar, kebaikan jiwa, dan kebaikan jasmani. Nah, ini apa nih kebaikan luar ini? Jadi kebaikan luar itu kadangkala kebaikan itu tidak hanya ada dalam diri kita, tapi kan kebaikan itu ada dalam orang lain juga, yang dimana orang lain itu tentu ada hubungan, ada interaksi dengan kita sebagai individu, yang dimana adalah dapat berupa perilaku, perkataan, seperti itu. Bahkan aturan. Nah, kalau di sini digambarkan bahwa kebaikan dari luar itu berarti
segala ya sesuatu yang sifatnya mempengaruhi kita dari luar, entah itu lingkungan ataupun aturan hukum yang adil, kondisi misalkan kehidupan bernegara yang adil, dan juga kondisi lingkungan yang sifatnya itu adil dan juga baik kan seperti itu. Sehingga ada faktor lain yang mempengaruhi kita di luar diri kita, yang dimana itu berdampak pada diri kita. Ya kalau misalkan kita tidak kuat masuk ke dalam lingkungan yang buruk, nah maka bisa jadi kita akan terbawa oleh lingkungan yang buruk itu, menjadi ikut-ikutan. Nah ini makanya interaksi sosial itu kan bukan hanya sebatas seperti iring-iringan karnaval saja ketika dia lewat gitu kan, tapi interaksi sosial itu dapat mempengaruhi pribadi kita. Nah makanya kalau dalam pendidikan itu kan ada istilah trisentra pendidikan, yaitu keluarga, alam perguruan, dan juga alam pertemanan. Nah lingkungan inilah, pertemanan inilah yang dapat mempengaruhi pribadi kita. Lalu ada kebaikan jiwa. Nah, kebaikan jiwa di sini berarti itu berkaitan dengan jiwa kita, gitu kan? Batin kita, pikiran kita, moral kita. Nah, kadang apa yang dikehendaki oleh pikiran kita itu bisa jadi ditolak oleh apa yang ada dalam batin kita, hati kita. Nah, oke, yang kedua itu kebaikan jiwa. Kebaikan jiwa itu ya kadang-kala apa yang kita pikirkan bisa jadi ditolak oleh hati kita, jiwa kita, kan batin kita. Kita tahu misalkan saja mencari uang dengan cara korupsi itu sangat mudah gitu, dan mendapatkan untung yang besar dengan jalan yang mudah. Tapi jiwa kita, batin kita itu kan secara moralitas tidak sejalan dengan pikiran kita, dan itu ada penolakan karena kita tahu bahwasanya itu adalah perbuatan yang buruk. Nah, kalau misalkan kita tinjau kan seperti itu. Namun tentunya moralitas jiwa, keadaan batin seperti itu kan tahu dari hasil pembelajaran kita, yang dimana kita tahu mana yang baik dan juga mana yang buruk. Nah, kadang-kala kan kita tahu hal yang benar namun tidak melakukan hal yang benar. Kita seringkali melakukan dengan benar saja, gitu kan? Ya, orang semua dapat melakukan sesuatu dengan benar. Kalau mau mencuri, masuk ke dalam rumah ya manjat pagar, lalu kemudian masuk lewat jendela dan juga mengambil harta benda. Nah itu kan dengan benar kan seperti itu, tapi itu bukanlah hal yang benar. Nah kalau misalkan mau melobi-lobi dan segala macamnya, itu kan untuk mendapatkan kekuasaan bisa saja dengan lobby-lobby. Lalu kemudian suara sudah masuk dan penuh untuk mendukung kita semua. Itu kan dengan benar caranya seperti itu. Tapi bukan hal yang benar. Karena dengan sisi keilmuan, bijaksanaan, dan juga kejujuran itu di luar daripada aspek cara kompromi yang benar. Nah, itu kan. Ya tentu kebaikan jiwa ini harus tertanam sejak dini ya. Sejak dini sehingga sudah menjadi karakteristik serta watak dalam diri kita, sehingga nantinya itu antara moralitas jiwa yang terdidik itu akan muncul dalam bentuk perbuatan yang benar. Jadi kebaikan jiwa itu bisa dikatakan bahwa secara moralitas, secara etika, hari ini kan orang menganggap bahwa menilai suatu hal yang baik dan benar itu hanya dari segi perbuatan saja. Nah, bayangkan kalau misalkan secara
pikiran kita contohnya ya, ingin menggerakkan tangan kanan kita itu ke kiri, namun ia justru malah tidak bergerak atau bahkan malah sebaliknya, ia bergeraknya ke kanan. Nah itu tentu sudah berentangan dengan akal rasional kita. Nah, sehingga kadangkali yang sifatnya rasional dalam hal segi perbuatan bukanlah suatu hal kebaikan juga ketika ia berentangan. Atau mungkin bahkan kita memiliki pikiran bahwasanya ini ya, memberikan sedekah dari hasil korupsi itu adalah hal yang baik. Ya, karena kan ada hasil korupsi kita gunakan untuk sedekah kan baik. Itu salah gitu kan. Karena tidak sinkron antara hakikat kebaikan yang sebenarnya dengan perbuatan yang disalurkan kan seperti itu. Itu sama saja kita mencuci pakaian dengan air kencing kita sendiri ya tentu pasti akan bau juga kan. Dari segi logika tentu tidak dapat diterima. Apalagi dari segi moralitas hakikat kebaikan itu sendiri. Maka kebaikan jiwa itu ya kita mempunyai mental yang sehat, sadar, dalam keadaan sadar. Tapi bagaimana dengan seorang pemabuk jika ia itu kan jiwanya, pikirannya dalam keadaan tidak sadar. Misalkan dia dalam keadaan mabuk melakukan pelecehan seksual ataupun bertindak kriminal, mencuri. Bisa jadi dia tawuran. Nah, itu kan dalam kondisi tidak sadar. Ya memang kondisi kasus seperti itu, dia melakukannya tidak sadar. Tapi kan perbuatannya untuk mabuk itu ialah sesuatu hal yang sifatnya dari segi rasionalitas sebelum dia melakukan mabuk, ia tahu bahwa mabuk itu secara moralitas buruk. Nah, sehingga ia berentangan dengan sikap rasionalnya, lalu kemudian secara kejiwaan akal sehatnya tidak berjalan, yaitu hanya dari dampak ketika ia sudah dalam keadaan mabuk saja. Nah, tapi dalam keadaan kondisi sebelum dia mabuk, ya tentu dia tahu bahwa itu adalah hal yang buruk. Nah, kan seperti itu. Terlebih lagi, kalau misalkan kebaikan itu, ya tentu ini ya, bagaimana dengan seorang yang tidur, kan? Tidur kelamaan, dia kan dalam kondisi tidak sadar. Ya memang di satu sisi, orang tidur itu yang tidak mempunyai kesalahan dengan tidurnya. Tapi dari segi ini ya, ketika itu hal yang dijadikan kebiasaan berlebihan dalam hal tidur, ya tentu ada sebab lainnya sebelum ini ya, akibat itu terjadi. Logikanya kan seperti itu. Dia tidur dari pagi sampai sore. Nah, sehingga meninggalkan aktivitasnya dan dia tidak bisa disalahkan karena dalam segi kondisi kejiwaan dan juga fisiknya dia dalam kondisi tidur. Tapi kan ada sebab yang melatar belakangnya, misalkan dia begadang sehingga dia tertidur terlalu lama. Nah itu kan suatu ini juga problematika ketika suatu hal dilakukan secara berlebihan. Kurang tidur karena begadang lalu kemudian tidurnya berlebihan kan seperti itu. Nah, maka di sini berlakulah bahwa ya kebaikan jiwa itu ya bisa dikatakan berlaku bagi orang yang sifatnya sadar. Nah, ya kalau misalkan tidak sadar itu ya contohnya kan yang benar-benar orang gila kan gitu. Orang gila karena dia dari segi kejiwaan sudah tidak mengetahui dan tidak mampu ini ya menggunakan instrumen akal pikiran kejiwaannya itu untuk menjalani kehidupannya sebagai manusia yang normal. Nah, maka itulah ada perlu normalitas dalam kebaikan jiwa ini. Nah, beda halnya dengan kasus-kasus yang tadi kita sebutkan seperti halnya orang mabuk, kemudian orang tidur. Nah, serta orang yang berlebihan dalam sesuatu hal
yang berdampak kepada akibat yang terjadi setelah itu kan. Nah inilah, maka dari itulah kita tanamkan dalam jiwa kita, diri kita, hati kita dengan moralitas dan juga implementasi dalam perbuatan yang baik itu harus dibiasakan. Nah, sehingga menjadi sebuah kenikmatan, kebahagiaan. Kan gitu. Ya seorang sufi itu kan ya kerjanya misalkan selalu ibadah. Ya dia karena dia merasa dekat dengan Allah dengan cara ibadah yang banyak, nah itu merupakan kebahagiaannya dan kebaikan jiwanya kan seperti itu. Nah, lalu seorang dokter ketika dia sudah berhasil mengobati pasien yang mempunyai sakit kritis, nah itu secara kejiwaan dia totalitaskan akalnya, tenaganya untuk mengobati orang yang sakit itu, sehingga ketika sembuh ada sebuah rasa kebahagiaan dalam dirinya. Nah, kayak gitu. Dalam waktu itu kan seperti itu. Dengan masa tertentu. Nah, lalu ada kebaikan jasmani. Kebaikan jasmani di sini ya kita berupa kondisi fisik ya, yang dimana panca indera kita, nah terus anggota tubuh kita itu dalam kondisi yang baik. Selain itu ya bayangkan saja jika salah satu jasmani kita misalkan tidak mampu melihat, itu kan mata kita tidak mampu melihat, ya maka itu akan mengurangi ini ya kebahagiaan dan juga kebaikan dalam fungsi jasmani itu sendiri. Nah, sehingga perlu ada bentuk-bentuk lain yang dimana sesuai dengan kapasitas panca indera kita. Nah, alhamdulillah kan ya kita semua bagi yang jasmaninya komplit dan keadaannya baik, itu maka pergunakanlah jasmani kita itu ke arah perbuatan yang terpuji. Nah, karena lebih banyak yang dapat kita lakukan tentunya ketika kita mampu membuktikannya dengan baik dan benar. Nah, selain itu kan kebaikan jasmani itu akan memunculkan kebahagiaan ketika misalkan dalam hal reproduksi kita mempunyai keturunan. Nah, itu merupakan sebuah kebaikan jasmani yang dimana akan berdampak kepada kebaikan jiwa kita, bahwasanya kebahagiaan itu kan ya. Secara kondisi keadaan batin itu yang punya keturunan. Ya, misalkan kita punya nenek lah gitu kan ya. Nah, punya nenek ya, nenek itu senang kepada kita karena ya anaknya itu sudah ini ya melahirkan seorang cucu untuknya. Itu merupakan kebaikan jasmani. Sehingga ya dapat kita katakan bahwa ketiga kebaikan ini secara luar, secara kebaikan jiwa dan juga jasmani, ini secara empiris memang ada dalam kehidupan kita. Nah, lalu terlebih lagi seorang pemimpin, ia tidak hanya bisa memanfaatkan kedua kebaikan ini, misalkan ia hanya mempunyai kebaikan jiwa dan juga jasmani saja. Seorang pemimpin kapasitasnya harus lebih, yang dimana ia mampu membuat dan juga menciptakan kebaikan luar, misalkan lingkungan, kehidupan berbangsa bernegara, aturan yang adil, dan penegakan hukum setelah kesejahteraan itu harus ia buat, harus ia ciptakan untuk orang banyak. Nah, itulah tugas pemimpin yang mampu memberikan rasa aman, nyaman, bahagia, dan mengantarkan masyarakatnya di jalan kebaikan, di jalan Tuhan. Seperti itu. Oke, lalu bagaimana kebahagiaan dapat diraih? Ini kata Aristoteles, kebahagiaan dapat diraih ya melalui pembelajaran dan usaha sendiri. Kenapa? Ya tentu bisa saja kebahagiaan itu kita dapatkan dari hasil jerih payah orang lain, kebahagiaan luar. Misalkan saja dari segi luar diri kita mendapatkan kebahagiaan berupa harta warisan, tanah yang luas, uang yang banyak, kemudian peralatan mewah.
itu bisa saja dan juga memang ada dalam masyarakat kita ya. Namun sebaik-baiknya kebahagiaan itu diraih melalui pembelajaran gitu kan. Berarti dalam diri kita nih mengalami proses bahwa manusia itu ya dalam mencari kebenaran dan juga kebaikan sebelum turunnya agama mengajarkan kebaikan, ya tentu dia mencari-cari ini apakah hal yang benar, bagaimana cara mengelola kehidupan, bagaimana cara ia berburu sehingga batu yang tumpul menjadi pisau yang tajam, kan seperti itu. Lalu kayu yang masih berbentuk pohon dapat menjadi rumah. Lalu kemudian arang yang gosong bisa menjadi pensil. Nah ini kan ditemukan dari hasil pembelajaran itu sendiri. Sehingga ketika dia menemukan sesuatu, menemukan hal yang baru, ini menjadi kebahagiaan bagi dirinya dan juga berdampak kepada khalayak ramai. Dengan dibarengi apa? Yaitu usaha sendiri. Nah, maka kebahagiaan yang diraih melalui pembelajaran dan usaha sendiri itu lebih baik dibandingkan kebahagiaan yang sifatnya hanya kita terima dari luar saja. Nah, ataupun sifatnya kebetulan. Ya, kebetulan misalkan ini mertuanya orang kaya gitu. Nah, ini kan sehingga hidupnya bahagia. Ini ya memang bisa jadi bahagia kan seperti itu. Namun cara yang lebih baik ialah melalui pembelajaran dan juga usaha sendiri. Dengan cara ini lebih baik dibandingkan secara kebetulan dan cara ini lebih masuk akal. Kebahagiaan diraih dengan cara pembelajaran dan juga usaha. Nah, tidak hanya mengandalkan misalkan nggak apa-apalah gitu kan. Susah di dunia yang penting di akhirat bahagia. Nah, walaupun pasrah terhadap takdir, lalu berharap mungkin nanti juga kondisinya berubah tidak seperti ini. Ini kan tidak masuk akal tanpa dibarengi pembelajaran dan juga usaha. Ya kan sesuai kan bahwa ya Tuhan itu, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum itu tidak merubahnya sendiri. Maka perlu ada pembelajaran dan juga usaha. Nah, begitupun mendapatkan sesuatu apa yang kita inginkan. Nah, jadi Aristoteles ini menempatkan kebahagiaan ialah sesuatu yang terbaik, paling mulia, dan paling menyenangkan. Lebih lanjut, ia mengutip ya, dan kualitas-kualitas ini tidak terpisah sebagaimana dalam tulisan pada Delos. Yang paling mulia adalah yang paling adil. Dan sehat ialah yang terbaik. Tetapi yang paling menyenangkan ialah meraih apa yang diinginkan. Jadi ada 3 nih. Berarti dalam hal segi kita lanjut nih. Nanti itu masuknya ke dalam syarat-syarat kebahagiaan. Namun Aristoteles menjelaskan secara umum dari hasil kutipannya kepada Delos ya. Secara umum kata Aristoteles, kebaikan yang penting lebih rendah daripada kebaikan yang baik pada hakikatnya. Jadi kan ada sifatnya kebahagiaan yang penting. Artinya misalkan bahwasanya ya orang ini ya buru-buru pergi untuk mencapai tempat tujuannya agar ia tidak telat begitu kan. Nah, dalam hal segi pekerjaan. Namun di satu sisi ia pun melihat ada seorang nenek yang tertabrak ketika menyeberang jalan. Sebelum menyeberang jalan, ia pun melihat nenek tersebut dia sedang berusaha dan berjalan untuk menyeberang jalan tersebut. Namun dia diam saja karena lebih memilih penting untuk datang tidak terlambat pada tempat kerja. Nah ini kan akhirnya terjadi dilema moral.
Nah, namun kata Aristoteles, lebih baik kebaikan yang pada hakikatnya baik dibandingkan yang penting. Nah, karena menolong orang itu lebih tinggi hakikatnya dalam hal kebaikan, maka harusnya yang dipilih ialah ya antarkan dulu nenek tersebut untuk menyeberang jalan. Nah, barulah ia melanjutkan pergi ke tempat kerjaan, ke tujuannya. Nah, karena tentu ini merupakan kebaikan lain, kebaikan bagi orang lain juga, selain kebaikan diri sendiri. Nah ini, jadi kebaikan itu tidak hanya ini ya, bersifat untuk diri sendiri saja, tapi ya harus tahu hakikat kebaikan yang lebih utama itu, yang tinggi itu yang mana. Kan seperti itu. Sehingga Aristoteles mengatakan kebaikan yang paling mutlak atau paling akhir, paling sempurna adalah yang tidak penting bagi kebaikan apapun, serta baik pada hakikatnya sendiri. Nah, jadi kebaikan yang paling mutlak dan juga paling akhir sempurna itu karena dia sudah baik pada hakikatnya sendiri. Bukan kebaikan untuk sesuatu hal ataupun apapun itu. Misalkan kita bisa saja ketika bekerja di restoran, kita bersikap ramah terhadap pengunjung, ya karena statusnya kita pelayan, dia pembeli. Nah, tentu kebaikan ini ada karena ada motif ya. Ada motif, ada standar pelayanan. Namun, di luar ketika kita bekerja sebagai pelayan, sikap kita kepada orang lain itu biasa-biasa saja. Angkuh atau bahkan cuek, ataupun apatis. Ramah hanya di tempat kerja. Nah, ini ya, artinya memang kebaikan itu yang sifatnya ramah hanya di tempat kerja saja, ya sungguhnya bukan kebaikan yang sifatnya mutlak ya, karena dia ada motif saja. Namun kebaikan yang baik itu kebaikan yang pada hakikatnya sendiri, bahwa itu ya harus berbuat baik kapanpun dimanapun, itu merupakan hakikat dari kebaikan itu sendiri. Sehingga yang demikian itulah kata Aristoteles adalah kebahagiaan. Nah, maka jalan kebahagiaan itu adalah ya dengan kebaikan itu sendiri. Ini dahsyat nih ya. Lalu pada bagian akhir penjelasan mengenai kebahagiaan, Aristoteles berkata, dari apa yang telah dikemukakan, bahwa kebahagiaan merupakan sesuatu yang terhormat dan mutlak. Demi inilah kita semua melakukan segala perbuatan kita, dan kita menganggap prinsip pertama serta pendorong kebaikan sesuatu yang terhormat dan juga ilahi. Nah, ini kan seakan bahwa kebaikan itu memang pada dasarnya sudah ada. Nah, tinggal kita bagaimana yang tadi itu belajar dan juga mengusahakannya, sehingga kita mencapai pada kebahagiaan dengan jalan kebaikan. Nah, ini. Oke, jadi pada esensinya dapat kita simpulkan bahwa kebahagiaan yang tertinggi adalah hidup ideal dalam kebenaran. Nah, adapun syarat-syarat bahagia dari hasil uraian tadi, bahwa itu dalam aspek batin ialah dapat meraih apa yang diinginkan. Harta yang cukup sehingga kehidupan kita terpelihara, dan keinginan-keinginan lainnya. Nah, lalu aspek jasmani, kita dalam kondisi sehat, dan aspek luar kehidupan yaitu kehidupan yang adil. Nah, di keadilan. Nah, ini syarat-syarat untuk kebahagiaan. Nah, contohnya kalau misalkan kita dalam kondisi sakit, ya tentu hal yang utama kita inginkan adalah kesehatan. Kalau misalkan tidak bisa naik motor, ya kita bisa digantikan orang lain untuk mengendarai kita, menjadi supir kita. Tapi kalau kondisi badan sedang sakit, siapa yang bisa menggantikan, kan seperti itu. Nah, inilah
syarat-syarat kebahagiaan itu sendiri dari hasil ringkasan yang telah dijabarkan tadi. Oke, lalu dalam etika Nikomakia dibahas keutamaan manusia dalam kebaikan. Nah, jadi keutamaan itu ialah kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan keutamaan manusia adalah keutamaan jiwa, bukan keutamaan jasmaniah, dan kebahagiaan kita bicarakan sebuah aktivitas jiwa. Nah, ini di sini pun ia membaginya ke dalam 3 keutamaan ya. Yang pertama itu pada dasarnya yang menjadi keutamaan ini ia jabarkan ialah keutamaan jiwa. Jadi keutamaan jiwa itu ada yang bagian rasional, misalkan saja kebijaksanaan praktis. Nah, bahwa kita secara rasional tahu bahwa ini ya, menangkap seorang yang sedang mencuri itu adalah perbuatan yang sangat tepat bagi seorang polisi. Nah, maka langsung saja ia bertindak menangkapnya sebagai seorang polisi gitu kan. Nah, itu kebijaksanaan praktis. Nah, walaupun berkhianat terhadap negara itu adalah perbuatan yang salah di mata hukum. Ya, maka langsung saja ia menangkap orang tersebut untuk diberikan hukuman. Nah, itu sifatnya kebijaksanaan praktis. Karena secara rasional ia sudah mempunyai dasarnya saja. Nah, kalau misalkan ingin sampai kepada tujuan daerah luar Pulau Jawa, gitu kan, ya maka kita utamakan masuk ke dalam jalan tol. Nah, itu kebijaksanaan sifatnya praktis, secara rasional. Nah, ini secara akal dapat diukur kan, seperti itu. Nah, inilah secara langsung jiwa kita memutuskan suatu hal tersebut. Kayak gitu. Lalu ada bagian yang tidak rasional, gitu. Misalkan saja dalam segi vegetatif ataupun hasrat, keinginan atau nafsu gitu kan. Nah, ini bagian yang tidak rasional yang dimana akal kita kadang suka ini bertentangan dengannya. Ya, misalkan kita tidak bagus untuk memandang seorang wanita secara berlebihan. Nah, secara akal tahu, namun secara kejiwaan kita, hasrat kita yaitu ingin mengarah melihatnya terus. Nah, ini. Lalu dalam hal segi lainnya ya kita mempunyai hasrat dan juga nafsu bahwasanya kita sudah waktunya makan dan ingin makan. Nah, ini kan ada faktor pendorongnya yaitu dari faktor biologis sehingga membuat jiwa kita ini menggerakkan tubuh kita agar ia waktunya untuk makan. Nah, lalu ketika waktunya sholat pun misalkan azan sudah berkumandang. Nah, qomat sudah dilantunkan. Lalu segeralah ia mengambil air wudhu dan juga menunaikan sholat. Nah, ini kan ini ya, ya sifatnya kalau kita rasionalkan ya ini itu sebuah gerakan dalam jiwa kita untuk mengarahkan ke hal seperti itu kan. Nah, hasrat kita itu wah kalau belum sholat nih kayaknya belum tenang nih kan gitu. Ada rasa seperti itu dalam diri kita. Kalau belum sholat belum tenang nih. Nah, ya walaupun memang kondisi kita nih sedang mengerjakan suatu hal, misalkan sedang menulis surat ataupun menulis surat lamaran kerja ataupun sedang bekerja di hadapan komputer. Nah, walaupun kondisinya pada saat waktu sedang kerja, ketika azan sudah berkumandang, itu ada hasrat ataupun kondisi di dalam batin kita itu secara rasional ada rasa ketidaknyamanan. Nah, ini
sehingga menggerakkan tubuh kita untuk segera pergi menunaikan sholat. Nah, lalu ada 3 hal yang ditemukan dalam jiwa, yaitu perasaan. Perasaan, misalkan kita setelah menunaikan sholat, perasaan kita lega, tenang, melanjutkan aktivitas apapun bisa. Nah, ini perasaan. Lalu kemampuan merasakan, kita dapat merasakan kondisi orang lain, perasaan orang lain, gitu kan. Ternyata dia sepertinya sedang galau, gitu kan, murung, gitu kan ya, dan sedang marah, mukanya merah, sedang bermuram durja. Itu kita bisa mampu merasakan. Itulah 3 hal yang ditemukan dalam jiwa ya. Salah satunya kemampuan merasakan. Lalu keadaan. Ini ada lagi keadaan. Keadaan yang dimana misalkan saja ketika kita sudah makan ya, kita merasakan bahwa ya keadaan kita ini sudah kenyang. Ataupun ketika kita sudah tidur ya, keadaan kita ini sudah segar gitu kan ya. Sudah cukup tidur. Nah, itu kan keadaan-keadaan seperti itu kita dapat dirasakan dalam jiwa ya. Ya gitu. Nah, inilah yang 3 hal yang ditemukan dalam jiwa. Ya, kadang kita bisa ini ya, mengetahui bahwa keadaan kita ini sekarang kondisi sedang terpuruk dalam hal segi ekonomi gitu. Misalkan dalam hal segi pengetahuan, waduh. Ini sepertinya di lingkungan ini pengetahuan saja belum ada apa-apanya tanpa adanya perbuatan, pengamalan. Kita tahu keadaan kita. Artinya apa? Sehingga kita banyak untuk melakukan perbuatan dalam hal pengamalan ilmu pengetahuan. Nah, ini. Lalu ada keutamaan watak. Nah, keutamaan watak ini terdiri dari keberanian, kemurahan hati, dan berbuat adil. Nah, ini kan keberanian, kita bisa saja mempunyai watak yang berani seorang prajurit perang itu. Dan ketika ia sudah berani dan juga sudah dalam jiwanya itu berkobar-kobar dengan api semangatnya, maka ia sudah dapat dipastikan tidak takut mati, gitu kan. Nah, ini keberanian ketika sudah menjadi watak. Lalu ada lagi keberanian misalkan dalam hal segi merantau, gitu kan, untuk kehidupan yang sukses. Ketika sudah menjadi wataknya seorang pemberani untuk merantau, maka sudah tentu dia berangkat saja. Tidak dipikirkan bagaimana strategi, kemudian bagaimana ia ketika berada di sampai tempat tujuan, bagaimana ia bertemu dengan orang-orang, apakah saudara ada atau tidak. Nah, ketika watak keberanian ini sudah muncul, ya maka ia berani saja di jalan saja, kan seperti itu. Walaupun tanpa dibarengi dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya. Nah, lalu ada lagi keberanian yang sebaiknya itu ketika ia bisa dan juga sudah mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan tujuannya. Itu seharusnya sudah dipertimbangkan. Lalu ada lagi kemurahan hati. Kemurahan hati ini bukan berarti ini ya diartikan bahwasanya ia itu kepada siapa saja mau dan juga ikut, gitu kan, turut. Namun kemurahan hati di sini kan ditunjukkan dengan wataknya yang ramah, kemudian sopan santun, peduli, dan juga mau menolong sama satu lain. Nah, murah hati sehingga ia tidak ini ya segan-segan ringan tangan untuk membantu orang, bahkan dengan pikiran untuk
menyumbangkan pemikirannya dalam suatu forum. Nah, ini. Atau mungkin bahkan seorang cendekiawan, walaupun pengetahuannya luas, ilmunya tinggi, ketika menyampaikan wawasan dan pada suatu kondisi audiens serta panitianya tidak memiliki uang atau mungkin mempunyai uang, ia tidak memintanya. Nah, mau dikasih syukur, mau tidak ya sudah, karena tujuannya itu yang menyampaikan ilmu. Inilah kemurahan hati itu. Kalau dikasih syukur gitu kan, ya itu bonus saja. Nah, sehingga ketika ia mendapatkan hal tersebut, ya tentunya ia bisa berbuat hal-hal baik lainnya, misalkan bersedekah ataupun apa. Nah itu kan, itulah kemurahan hati. Jadi suatu kondisi yang dimana tidak berharap lebih dan juga ya tidak ini berkecil hati ataupun lebih gitu, mindernya berlebihan. Lalu berbuat adil, nih berbuat adil dalam satu hal ya tentu ketika ia memiliki misalkan adik gitu kan, yang satu masih berumur 5 tahun, yang satu berumur 17 tahun. Ia tahu memposisikan bagaimana ia memberikan uang jajan kepada adiknya. Tidak disamaratakan 10.000 semua. Kan kayak gitu. Lalu perlakuannya, sikap ramah tamahnya, dan juga tutur kata yang baik ia berikan kepada siapa saja. Tidak hanya sebatas rekan kerja ataupun kliennya gitu kan. Nah, terus juga watak adil dalam segi kebijaksanaan hukum. Nah, tindak pidana misalkan tidak memandang itu dari seorang keluarga besar ataupun masyarakat biasa, ya lakukan dengan adil. Nah, ini perilaku adil ini muncul dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, jadi kalau terbiasa adil, ya maka ia akan terbiasa juga berbuat hal yang adil. Kalau misalkan sudah kebiasaan sesuai dengan kondisi dan menguntungkan atau tidak nih. Nah, kalau menguntungkan dompet tak sikat nih, kalau enggak ya sudah tinggalin aja ini. Kan ya. Yang repot nih mengukurnya dulu kan. Sehingga walaupun ia berbuat satu hal yang tercela, asalkan uangnya banyak ya lakukan. Kayak gitu. Asalkan uangnya lebih banyak pindah partai. Kayak gitu. Nah, ini repot nih. Ini muncul dari kebiasaan. Nah, lalu ada keutamaan intelektual. Ini diperoleh terutama dari pembelajaran. Pembelajaran dengan cara berguru maupun pengalaman hidup. Nah, jadi di sini kesimpulannya Aristoteles, keutamaan bukanlah perasaan maupun kemampuan. Namun keutamaan adalah berada dalam keadaan baik dan melakukan aktivitas baik. Tentu ya perbuatan yang baik itu ya karena ada pengetahuan dan juga ini ya kondisi batin hati yang sesuai untuk melakukan kebaikan itu sendiri, sehingga ia dalam keadaan yang baik. Nah, ini memang kalau misalkan tidak dianalisis secara ini ya, secara garis benang merahnya, kadang di buku Etika Nikomakia ini Aristoteles suka ada perubahan dalam kalimatnya. Nah, tentu ini dapat kita sadari juga bahwa pemikirannya yang sebelumnya dengan pikiran yang baru ya tentu kita harus bisa membedakan itu. Sehingga kadang-kadang kan orang semakin bertambah umurnya, semakin bertambah pengetahuannya, maka semakin tinggi juga kebijaksanaan dan juga pendapatnya dari pemikirannya ya, kan seperti itu.
Ya, lalu dijelaskan juga jalan tengah dalam perbuatan. Oke. Nah, ini jalan tengah dalam perbuatan ya. Jadi setting ataupun keadaan sosial. Kalau settingnya rasa takut dan percaya diri, nah ini jalan tengahnya ialah berani. Jangan terlalu takut, jangan terlalu percaya diri. Ataupun berlebihan, nah ini berani, kita posisinya berani. Berlebihannya itu nekat ataupun gegabah, berkekurangannya itu penakut. Nah, kita mengambil jalan tengah berani. Tapi mungkin bagi orang yang penakut, orang yang berani ini bisa jadi dianggap ialah orang yang gegabah ataupun nekat gitu kan. Atau bagi orang yang berlebihan, bisa jadi perbuatan berani ini dianggap sebagai penakut. Nah, ayo kita ini ambil saja nih kesempatan ini, kapan lagi mendapatkan gaji besar, terus kerjanya sedikit gitu. Mumpung hasil-hasil lobby politik kita berhasil. Nah ini, wah tar dulu gitu kan ya. Dia menahan-menahan berpikir apa. Ini mungkin bisa jadi orang yang menahan, merenungkan kembali ini bisa dianggap penakut ya. Kan kayak gitu. Namun kita harus tahu kembali kepada posisi kita. Ada di jalan tengah yaitu berani itu. Jangan terlalu berlebihan karena akan gegabah dan juga nekat. Jangan terlalu kekurangan, penakut. Lalu dalam keadaan kesenangan dan penderitaan, itu ialah terkendali. Nah, jadi kalau dalam kondisi senang, jangan terlalu berlebihan. Wah, sehingga ketika mendapatkan rezeki banyak, uang banyak, kita hambur-hamburkan, pesta pora, tak terkendali, akhirnya akan berlebihan. Sehingga seharusnya uang yang banyak itu bisa dikelola dengan baik, disisakan untuk sedekah, nah lalu kemudian dibuat usaha bisnis, karena kita berlebihan, akhirnya dihabiskan dengan foya-foya saja. Sehingga tidak ada suatu dampak yang sifatnya berguna bagi kita untuk jangka panjang. Nah lalu dalam hal penderitaan pun sama nih. Jangan terlalu berlebihan, akhirnya nekat gitu kan, gantung diri. Ataupun apa gitu kan, berbuat kejahatan kepada orang yang tidak disukai. Wah itu. Lalu kekurangannya ialah tidak peka, tidak peduli terhadap kondisi dirinya nih. Ya walaupun sedang senang, udah cuek saja gitu kan. Ataupun penderitaan udah dia tidak peka sama sekali bahwa kondisinya dalam ekonomi yang sulit ini akan berdampak juga kepada keluarganya, tidak peka. Nah, sehingga ya itulah muncul banyak kerugian. Lalu dalam hal segi setting sosial ekonomi, itu jalan tengahnya ialah kemurahan hati. Yang tadi kan, atau mungkin bahasa umumnya orang menyebutnya hemat ya. Namun Aristoteles menyebut bahwa kemurahan hati ini ya kadangkala tergantung kita di levelnya seperti apa. Bagi orang mempunyai jabatan, orang kaya, dan juga orang besar menengah ke atas. Nah, itu kemurahan hatinya ialah ya ia menyesuaikan dengan kondisinya. Ya karena dia sudah mempunyai jabatan, maka ia harus berpakaian rapi. Nah, sesuai dengan etika standar dalam kehidupannya. Nah, mungkin bagi orang yang ekonominya
ini ya, dalam kondisi miskin, ketika ia berpakaian seperti seorang pejabat, itu bisa jadi adalah bukan kemurahan hati, tapi berlebihan. Nah, itu pun padahal kondisi ekonomi keluarganya sedang sulit, tapi ia memaksakan untuk jalan ke luar negeri apa. Nah, mungkin itu berlebihan, tapi bagi orang yang memang kebutuhan kerja dan juga level ekonominya tinggi itu kan, diplomasi ke luar negeri itu ya karena sifat boros, tapi itu merupakan suatu profesinya. Nah, ini maksudnya murah hati itu seperti itu dalam penjabaran Aristoteles. Lalu kalau berlebihan itu maksudnya kategori boros, ya boros dalam segala hal gitu kan. Lalu kekurangannya itu pelit. Nah, sudah tahu kita penghasilan misalkan besar, namun tidak sekalipun kita menyumbangkan untuk Jakarta ataupun bahkan ke ini ya kerabat sendiri pun sungkan untuk mengeluarkannya, bahkan untuk diri sendiri pun sulit. Nah, pelit. Nah, inilah kekurangannya dalam hal segi setting sosial ekonomi. Kalau setting sosialnya emosional, itu ialah jalan tengahnya tenang. Jadi seorang yang tenang ini, ia bisa memposisikan dirinya karena ia tahu dampak dari apa yang akan dilakukannya jika ia melakukan satu kemarahan yang dimunculkan ke publik, ya maka itu akan berdampak kepada dirinya sendiri, memalukan. Ataupun mungkin bahkan bisa memalukan instansi kerjanya, makanya ia lebih memilih tenang. Ataupun ketika dalam kondisi ricuh di ruang persidangan kongres, nah ia lebih memilih tenang karena ricuh dalam kongres, dalam satu forum itu bukan menyelesaikan masalah. Nah ini kalau berlebihannya itu adalah pemarah. Nah ini dia mengekspresikan ketidaksepakatannya dalam hal suatu kebijakan ataupun ide gagasan dengan cara marah. Marah bisa ditunjukkan secara langsung ataupun ditunjukkan secara ya kalau hari ini media sosial ya gitu. Lalu kekurangannya terlalu sabar, manut aja gitu kan. Orang mau menindas dia, kemudian mencurangi dia. Nah, manut aja sabar, sudah tahu dirinya dicurangi tapi ya dia sudah sabar gitu kan. Sehingga kondisi penindasan kepada dirinya dalam bentuk yang lebih halus itu terjadi berulang-ulang. Nah ini, lalu setting sosial ekspresi diri, itu jalan tengahnya adalah kebesaran jiwa. Nah, percaya diri, jadi ekspresi diri pun sama nih ya, disesuaikan dengan keadaan dirinya, ia sebagai apa, lalu kemudian kapasitasnya apa, karena seorang yang intelektual ataupun berpendidikan, sudah pasti ia harus mengekspresikan dirinya itu berkata misalkan secara akademis, dengan akademis maka ia harus berbicara dengan kalimat-kalimat ya sifatnya akademis intelek. Lalu berpakaian, nah ketika ia bertemu dengan tokoh dan para pejabat besar, maka ia mengekspresikannya itu ya sesuai. Misalkan pakai jas, sepatu pantopel, ataupun batik apa segala macam. Nah itu memposisikan dirinya itu ya agar jiwanya besar, terhormat lah gitu. Bukan ini ya, secara berlebihan, sesuai dengan ukurannya. Kayak gitu. Maka ya tentu kita akhirnya bisa melihat orang yang benar-benar sesuai dengan ukurannya, itu akan kelihatan dari ekspresi tubuhnya, dari ekspresi yang muncul keluar. Ya, kalau orang yang tidak sesuai dengan ukuran kapasitasnya, ketika ia dikasih ini ya pakaian jas, terus kacamata dan segala macamnya seperti seorang akademisi besar dan juga dikasih kendaraan mewah, nah itu akan terlihat bahwasanya dari segi kebesaran jiwa tidak menampakkan kualitasnya. Nah, kualitasnya sebagai orang yang besar.
Nah, itu akan kelihatan. Jadi ya kebesaran jiwa itu ia harus tahu juga memposisikan ukuran dan juga kualitas dirinya. Kayak gitu. Lalu kalau berlebihan, ia akan menjadi angkuh. Nih, angkuh. Tidak mau mendengar, kemudian merasa dirinya paling benar, dan juga lupa akan pertemanan, atau mungkin bahkan masyarakat di bawahnya tidak peduli gitu kan. Melihat seorang anak yang berjalan kelaparan di tengah-tengah kerumunan yang ia buat gitu. Lalu kekurangannya adalah minder. Malu nih, selalu mengumpat-ngumpat di balik warna-warni kehidupan. Nah ini minder, kekurangan, merasa kurang percaya diri, tidak bisa. Aduh kayaknya takut salah, kayak gitu. Nah ini, maka jalan tengahnya adalah kebesaran jiwa. Sehingga ia dapat percaya diri. Lalu dalam hal segi hubungan sosial, itu jalan tengahnya ialah ramah. Nah, kita harus bisa ramah kepada siapapun dan dimanapun serta kondisi apapun. Tidak hanya sebatas menjalankan keramahan dalam hal segi standar operasional kerja saja. Nah, lalu kalau berlebihan itu bisa jadi ia menjadi orang penurut, apapun kebijakannya menguntungkan bagi dirinya ataupun orang lain, atau mungkin bahkan tidak menguntungkan, ia manut saja. Ia manut saja, ya dengan harapan, nah ini kalau penurutnya karena ada motif itu demi keuntungan dirinya sendiri, maka ini bisa jadi berlebihannya disebut sebagai penjilat. Nah, dalam hubungan sosial, penjilat ya atasannya apa aja diikutin, apa semata-mata untuk mencari keuntungan diri sendiri. Lalu dalam kondisi kurangnya ialah pencela. Nah, jadi kerjanya mencela terus. Teman mendapat ini ya penghargaan, dicela. Melihat orang lain senang, dicela, ngegerutu terus. Nah, ini kan kadang kondisi seperti ini memang ada ya. Memang ada, maka dari itulah ya Aristoteles pun menggambarkan dari fenomena seperti itu. Sehingga perlu ada jalan tengah yaitu ramah, sikap ramah. Nah ini. Oke. Cukup panjang ya penjelasannya. Lalu kita sampai kepada tahap kesukarelaan. Jadi di etika Nikomakia itu dijelaskan juga batasan terpaksa, sukarela, dan tidak sukarela. Batasan terpaksa, sukarela, dan tidak sukarela. Kata Aristoteles, terpaksa adalah apa yang dilakukan atas desakan atau ketidaktahuan. Jadi kalau desakan itu, apakah kita bisa menganggap ini ya, suatu fenomena misalkan seorang kapten kapal ketika ia sedang berlayar dihantam oleh gelombang ombak yang besar sehingga untuk menjaga keselamatan dirinya dan juga awak kapalnya ia harus membuang kargo yang ia angkut. Nah, ini dalam kondisi seperti ini apakah masuk dalam terpaksa ataupun sukarela? Nah, mungkin kita bisa saja beranggapan bahwa itu kan terpaksa karena kondisi yang ia hadapi adalah cuaca yang buruk sehingga mengharuskan ia membuang kargo yang dibawa oleh kapalnya untuk menyelamatkan dirinya dan juga
krunya serta kapalnya agar kapalnya bisa bertahan melewati ombak yang besar yang terpaksa. Tapi di satu sisi kalau kita amati, kan keterpaksaan dia itu tentu atas pertimbangan dari keselamatan. Nah, ia mengutamakan keselamatan sehingga ia dengan suka ia membuang kargonya itu dengan sukarela. Nah, lantas bagaimana kondisi seperti ini kita melihatnya? Apakah ia terpaksa apa atau sukarela? Nah, ini kan dalam kasus-kasus hukum seperti ini kan bisa saja terjadi gitu kan. Lalu dalam kasus lain misalkan saja bagaimanakah seorang seorang penjahat yang melakukan kejahatan gitu. Ia terpaksa melakukan kejahatan karena ia dipaksa oleh seseorang untuk melakukan kejahatan tersebut karena keluarganya akan terancam jika ia tidak melakukan kejahatan tersebut. Nah, ini apakah terpaksa atau sukarela? Gitu. Kalau dibilang terpaksa, tapi kan dalam hal segi kondisi pikiran, keadaan sadar, ia tahu bahwa perbuatan tersebut ialah jahat. Namun karena ia mengutamakan kepentingan keluarganya, maka ia sukarela untuk melaksanakan kejahatan tersebut. Nah, ini dalam kasus ini berarti Aristoteles karena memang melihat kondisi ini ya, penegakan hukum di negaranya gitu kan ya. Dia mengatakan bahwa itu adalah perbuatan yang sifatnya terpaksa. Misalkan saja seorang kapten kapal yang menghadapi cuaca buruk, ia harus membuang kargonya ya, walaupun alasannya karena untuk untuk menyelamatkan kru-krunya sehingga ia sukarela lah, tidak memikirkan rugi atau tidaknya. Bodoh amat begitu kan. Saya bodoh amat itu rugi atau tidak, yang penting anggota dan juga kru kapal saya selamat. Itu kan seakan-akan sukarela. Tapi kata Aristoteles, pada dasarnya siapa juga yang sukarela untuk membuang kargo tersebut untuk kepentingan keselamatannya? Karena pada dasarnya ia tidak sukarela, karena kondisilah yang menyebabkan ia membuang kargo tersebut agar kapalnya tetap selamat dan juga anggota krunya. Berarti itu mengindikasikan bahwa kondisinya ialah terpaksa. Nah, karena ada desakan, ya walaupun ia tahu gitu kan. Ya gitu. Nah, lalu ada lagi karena ketidaktahuan. Nah, karena ketidaktahuan itu, misalkan ia dijebak untuk menandatangani suatu proyek yang dimana proyek tersebut ternyata dimiliki oleh orang lain ataupun pemiliknya berbeda, namun ia sebagai seorang saksi, nah ia menganggap bahwa proyek tersebut ialah milik orang yang menawarkannya menjadi saksi. Nah, ia tidak tahu kan, sehingga ya jatuhnya terpaksa karena ketidaktahuannya. Nah ini lantas bagaimana dengan orang yang tidak sadar gitu kan, orang gila melakukan kejahatan. Nah ini karena ketidaktahuan dan juga ketidaksadarannya, maka ia bisa dikatakan masuk dalam keterpaksaan. Namun tentunya tidak dijatuhi hukuman ya. Lalu ada yang sifatnya sukarela. Sukarela itu adalah apa yang memiliki prinsip pertama dalam diri pelaku itu sendiri. Sementara ia mengetahui situasi saat perbuatan dilakukan. Kalau perbuatan sukarela itu kan ya tentu mudah ya untuk memahaminya. Misalkan saja seorang begal gitu. Karena motifnya keuntungan untuk mendapatkan motor lalu ia jual, maka ia melakukan kejahatan. Nah ini berarti dia tahu dalam prinsip pertama perbuatannya ialah perbuatan yang salah. Nah, dan ia berbuat, nah, maka itu sifatnya sukarela. Lalu dalam kondisi contoh yang baiknya, misalkan saja ia senang bersedekah, karena dengan bersedekah itu ia mendapat kebahagiaan dan juga mendapat
Misalkan rezeki yang tak diduga-duga ataupun manfaat kehidupan yang banyak. Nah, ia meyakini itu. Nah, ini sifatnya sukarela ya dia. Itu. Nah, inilah yang disebut sebagai sukarela. Lalu ada lagi yang sifatnya tidak sukarela. Nah, tidak sukarela ini ia menaruh perhatiannya dalam hal segi pujian atau cacian. Misalkan saja ya, contohnya ketika ia sedang mengecat rumah di lantai 2, nah tiba-tiba ember cat tersebut itu jatuh gitu kan, lalu menimpa orang yang sedang berjalan melintas si depan rumahnya sehingga ember yang terjatuh itu mengenai kepala orang yang sedang melintas. Nah, dalam kasus ini ia kan tidak sadar, namun secara kesadarannya gitu kan ya, ia akhirnya melakukan permintaan maaf karena walaupun ia tidak bersalah, ketika ia tidak meminta maaf, maka itu akan menyebabkan perhatian orang lain bahwa ia ialah orang yang buruk gitu kan ya, karena kelalaian kerjanya ataupun ketidaktahuannya. Nah, di posisi itu ia sebenarnya tidak sukarela, namun karena kondisi yang mengharuskan ini ya, ia meminta maaf, maka ia melakukan minta maaf. Beda ya, ini tidak sukarela jatuhnya. Nah, maka menaruh perhatian ini dalam pujian atau cacian. Kayak gitu. Jadi kondisi yang mengantarkannya dia ada perhatian dalam hal segi pujian atau cacian. Nah, misal dari ketiga ini, Aristoteles membuka perhatian pada pilihan rasional. Argumentasinya yaitu orang yang berbudi adalah yang membuat pertimbangan dan secara rasional memilih dengan benar. Nah, jadi dalam perhatiannya itu orang yang berbudi adalah yang membuat pertimbangan dan secara rasional memilih dengan benar. Jadi pilihan rasional itu ialah bukan hasrat, bukan semangat, bukan keinginan atau keyakinan. Jadi pilihan rasional itu ialah keinginan yang sudah direnungkan akan hal-hal yang ada dalam kendali kita. Karena kita telah mengambil keputusan berdasarkan perenungan, hakikat objek-objeknya, serta fakta bahwa pilihan rasional berkenaan sehingga mengantarkan kita pada tujuan. Jadi sifatnya pilihan yang dipilih Aristoteles ialah pilihan yang rasional. Ini membantu kita untuk memilih hal yang rasional. Dalam hal segi apapun, menolong orang, kemudian membuat keputusan, serta keinginan yang ingin dicapai, itu harus didasarkan pada pilihan yang rasional, yaitu melalui perenungan akan hal-hal yang ada dalam kendali kita, yang masuk dalam konteks apa yang kita inginkan, apa yang kita tuju. Nah, karena melalui perenungan ini, yaitu dengan cara berpikir matang-matang, maka fakta bahwa pilihan yang kita pilih itu benar-benar dapat mengantarkan kita sampai kepada tujuan itu sendiri. Nah, ini jadi pilihan yang rasional itu harus dipikirkan, dimatangkan. Jadi bukan sebuah keterpaksaan, bukan ketidaksukarelaan, bukan sukarela, tapi lebih tinggi di atas sukarela, yaitu pilihan yang rasional. Nah, ini sehingga ya sifatnya kita bisa memaknai, dan ketika kita bisa memaknai, maka kita
tentunya lebih dekat dengan kebahagiaan dan kebaikan itu sendiri. Ya. Lalu dilanjutkan dengan ketidakmampuan menahan diri. Ketidakmampuan menahan diri. Nah, jadi banyak nih suatu kondisi yang mungkin kita hadapi yang menyebabkan kita tidak mampu menahan diri, baik dalam hal segi pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Kadangkala orang itu lebih senang berbicara dibandingkan mendengar. Lebih senang langsung melakukan ataupun berbuat dibandingkan ia renungkan, pikirkan terlebih dahulu. Lebih senang dengan cepat membuat kesimpulan atas apa yang dipikirkannya. Sehingga cenderung perkataan dan perbuatannya ini tanpa didasari dengan sikap tabayun ataupun memeriksa terlebih dahulu. Ini yang repot kan, sehingga ketika melihat satu permasalahan, ia langsung menjustifikasi bahwa ialah pelakunya, atau ialah penyebabnya, atau inilah kekurangannya, atau inilah kesalahannya. Nah, bahkan mungkin di dalam forum-forum itu, ya orang lebih senang berbicara dibandingkan mendengar pendapat orang lain ataupun gagasan orang lain. Sehingga merasa bahwa perkataan ide gagasannya itu paling benar tanpa mendengarkan dan menggali apa yang disampaikan oleh orang lain kepada dirinya, kepada teman-temannya. Nah, namun yang lebih buruk lagi, ketika sudah muncul sikap dan juga perkataan yang sifatnya mencela, menyindir, menyinyir, gitu kan. Apalagi sampai mencaci maki. Nah, hari ini kan tidak hanya secara langsung ya, tapi secara media sosial pun orang sangat sensitif terhadap suatu permasalahan sehingga timbul komentar-komentar yang langsung memberikan reaksi begitu frontal kan. Nah, ini kalau kata Aristoteles, orang-orang yang tidak mampu menahan dirinya baik dalam hal segi sikap perkataan, bahkan emosional, amarahnya. Kata Aristoteles, pengetahuan macam apakah yang dimiliki orang yang tidak mampu menahan diri? Ya, pada esensinya seperti itu. Yang pertama, orang itu tidak mampu menahan diri bisa jadi dia sebenarnya adalah orang yang tahu apa yang dilakukannya itu tidak baik. Nah, ia tahu bahwasanya merendahkan orang lain, baik orang tua atau mungkin bahkan di bawahnya umurnya, itu tidak baik. Apalagi tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Nah, itu adalah ini ya. Kadang-kala dia tidak mampu menahan sikapnya karena pengetahuan. Nah, pengetahuan yang ia miliki itu jadi tertutup oleh emosional ataupun hawa nafsu. Nah, inilah diri yang dikendalikan oleh hawa nafsu untuk mengeluarkan ekspresi marah ataupun bersikap yang arogan gitu. Bukannya kita menguasai diri, kita malah diri kita lah yang dikuasai oleh nafsu dan juga emosional tersebut. Nah, ini kalau kata Buya Hamka itu kan orang-orang yang menimba ilmunya itu hanya sebatas tenggorokan sampai ujung rambutnya, itu seumpama keledai memikul buku. Nah, artinya pengetahuannya, intelektualnya tidak sampai meresap ke dalam hati dan juga perbuatan. Nah, ini. Jadi orang yang tidak mampu menahan diri itu orang yang sebenarnya dia tahu apa yang dilakukannya tidak baik. Nah,
Beda konteksnya ketika orang itu benar-benar tidak tahu dia melakukan sesuatu hal, baik itu perkataan yang kasar ya, memang sebenarnya dia tidak tahu cara berkata yang baik itu seperti apa. Nah, misalkan saja kita ke suatu daerah yang dimana masuk dalam bahasanya sama ya, namun tingkatan bahasanya ternyata tingkatannya berbeda. Dia lebih halus karena ya misalkan saja antara bahasa masyarakat pesisir pantai dengan uh, ini daerah-daerah pegunungan. Kalau ternyata dia tidak tahu bahwa masyarakat pegunungan itu bahasanya lebih lembut. Nah, ini ketidaktahuan inilah bukan sebuah contoh. Ia tidak mampu menahan diri, tapi karena memang dia pada dasarnya tidak tahu sehingga berkata dengan logat dan juga tata bahasa yang kasar. Nah, ini dalam kasus ini dapat dimaklumi karena ketidaktahuannya. Namun dalam hal yang lain, terutama aspek sikap dan juga moral, serta ini ya, sikap kita dalam menyikapi suatu masalah yang belum jelas duduk perkaranya, bahkan seakan meremehkan, inilah dia orang yang tidak mampu menahan diri, tidak mampu menahan amarahnya, sehingga dirinya itu dikuasai oleh nafsu dan juga emosional. Ya mungkin kita pernah bertemu seperti itu ya orang-orang. Nah, namun inilah kita jangan sampai tidak mampu menahan diri kita, yang minimal kita dapat belajar untuk mengendalikan emosi kita. Nah, lalu yang kedua kata Aristoteles, orang yang tidak mampu menahan diri sama dengan orang yang cenderung menyimpang dari perhitungannya. Jadi secara prinsip utama mengenai moralitas dan juga etika berbicara, serta komunikasi dan juga hal-hal yang sifatnya caranya yang benar, ia sudah tahu secara konseptual dalam ini ya, akalnya, dalam dirinya. Namun secara aktualisasi, ia tidak mampu menahan diri sehingga apa yang dikeluarkan dari ekspresi dirinya itu cenderung menyimpang dari perhitungannya, dari apa yang menjadi pikiran logisnya, akal sehatnya. Nah, ini akibat tidak mampu menahan diri. Jadi dia itu menyimpang dari konsistensinya. Ya kadangkala emosional itu justru malah membawa kita ke jalan yang salah kayak gitu, mempertahankan pemahaman yang salah. Nah, ataupun mungkin dalam hal segi lingkungan dan pertemanan, kita cenderung memilih teman yang sama saja, ya sama-sama menyenangkan ataupun apa, walaupun mungkin saja ada kekurangannya. Namun ketika kita mendapat masukan dari lingkungan lain, kita tidak mampu menerimanya, tidak mau bahkan. Sehingga sifatnya ia hanya mau menerima yang sifatnya in group saja, tidak mau out group. Nah, ini yang repot. Kalau sudah seperti itu, ya antara sifatnya keyakinan dirinya ataupun grupnya sendiri masing-masing, egonya yang dikuatkan, maka kalau misalkan lingkungan yang lain pun sama demikian, yang dikuatkan itu egonya, sikap in grupnya, ya akhirnya kedua-duanya ya relatif dengan relatif sama-sama bertemu, maka hasilnya relatif. Maka tidak akan menemukan konsensus kebersamaan dan titik temu dalam kemufakatan. Misalkan saja dalam diskusi, dalam musyawarah. Apalagi kalau dalam debat sudah pasti ya, karena debat itu berbicara menang kalah. Nah, ini justru ia keluar dari perhitungannya. Sebab perhitungan yang benar itu ialah dengan cara yang benar sehingga hasilnya mendapatkan hasil yang benar. Bayangkan saja kalau misalkan kita menghitung suatu ini ya, soal matematika, namun dari caranya saja kita salah. Nah, dalam logika matematika itu kan sudah jelas bahwa kalau caranya salah ya sudah pasti jawabannya salah, gitu kan. Nah, sama dalam halnya ketika kita menyikapi suatu hal, ketika kita dikuasai oleh emosional dan juga nafsu, dan juga cara yang salah, ya maka
akhirnya mendapatkan hasil yang salah, walaupun mungkin itu tujuannya baik, benar ya. Nah, kan implikasinya itu salah. Nah, jika dilakukan dengan benar, maka dia hasilnya tetap salah juga. Dan benar, kemudian salah, maka hasilnya salah juga. Yang lebih tepat dan paling tepat adalah iya, segala suatu hal, perkataan, perbuatan, ide, gagasan itu harus disampaikan, dijalankan dengan cara yang benar, karena pada dasarnya hakikatnya dia sudah benar tujuannya, maka perlu disampaikan dengan cara yang benar, maka hasilnya pun benar. Seperti itu. Jadi objektivitas yang diutamakan. Dalam kasus seperti ini, yang ketiga kata Aristoteles, pengetahuan orang yang tidak mampu mengendalikan diri tidak muncul dalam perbuatannya, maka itulah pengetahuannya tertutup ataupun tidak muncul dalam perbuatannya, sehingga ya sifatnya kalau kata Aristoteles ini ya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang bodoh. Karena apa? Dia tidak mampu memunculkan pengetahuannya, moralitasnya, etikanya itu ke dalam perbuatannya, sehingga sia-sia saja. Kan seperti itu. Kalau bahasa Bung Karno kan membangun teknik, membangun ekonomi, sosial, politik, tentu harus membangun moralnya agar ia menjadi berarti. Dan seperti itu. Jadi ya sifatnya jangan sampai kita tidak bisa menahan diri kita, mengendalikan lah kan kayak gitu. Nah, apalagi ambisi meledak-meledak, namun tidak mampu mengendalikannya. Oke, lalu kita lanjut ke pertemanan. Jadi banyak sekali teman ya, dari sewaktu kita kecil, kita mempunyai teman bermain, kemudian ada teman belajar, teman hidup bahkan ya. Terus pertemanan di lingkungan keluarga. Banyak sekali pertemanan, namun bagaimanakah hakikat teman yang sungguhnya ataupun teman yang baik itu seperti apa? Nah, ini Aristoteles ini mengatakan bahwa pertemanan membutuhkan rasa persahabatan, mengharapkan yang baik-baik kepada orang lain yang saling berbalas, dan yang disadari oleh masing-masing pihak. Jadi ada 3 jenis pertemanan berdasarkan motifnya. Pertemanan karena manfaat ataupun guna, pertemanan karena menyenangkan, pertemanan karena kebaikan. Nah, jadi ada 3 motif dalam pertemanan. Yang pertama, pertemanan karena manfaat ataupun guna. Nah, ini sifatnya tidak tetap berubah untuk kepentingan, keuntungan tertentu. Lalu tidak ada kepedulian. Contohnya itu antara penjual dan pembeli. Nah, ini kan biasanya pertemanan karena manfaat ataupun guna ini ada di dalam orang-orang dewasa, karena orang-orang dewasa itu lebih cenderung memikirkan satu hal yang sifatnya berguna. Nah, ia tidak mau membuang-buang waktu. Contohnya dalam hal segi transaksi jual beli. Nah, jadi pada waktu transaksi jual beli tentu keramahan didapat dari pembeli ketika menawarkan barang, dan begitu pun ya ini ya penjual ya. Jadi konteksnya penjual itu memberikan keramahan untuk menawarkan produknya, lalu pembeli pun membalasnya. Nah, namun di situ sifatnya tidak tetap ya dan berubah-ubah. Itu hanya sifatnya motif keuntungan tertentu. Jadi ya karena pada dasarnya orang-orang dewasa ini tidak mau menghabiskan waktu dengan orang, apalagi menghabiskan uang dengan orang yang tidak hidup bersamanya. Jadi ya dengan orang-orang lain itu ya sifatnya hanya manfaat ataupun guna saja. Nah, ini contohnya penjual dan pembeli. Setelah itu ya bisa berganti lagi sesuai dengan ini ya kepentingan ataupun manfaat dan juga gunanya. Lalu yang kedua itu pertemanan karena menyenangkan.
Nah, ini sama sifatnya tidak tetap, demi kesenangan semata, menuruti perasaan, berubah-ubah. Kalau pertemanan karena menyenangkan ini biasanya kan ada pada anak-anak muda, yang dimana anak-anak muda itu ya tujuannya hanya untuk mencari kesenangan, ya pulang sekolah main ataupun pulang kuliah main, berkumpul bersama teman-temannya gitu kan, mencari kesenangan, dan dia cenderung menuruti perasaannya, sehingga ya kerap kali ketika ia bertemu dengan lawan jenisnya, maka perasaannya muncul, akhirnya ia suka gitu kan. Nah, ini kadang bahkan cenderung mengarah ke perbuatan yang ini ya, yang kurang baik ketika bertemu dengan lawan jenis lalu pun ada perasaan suka, kemudian ia tidak mampu menahan dirinya, sehingga akhirnya ya muncul perbuatan yang kurang bagus lah untuk seumurannya. Dan ini ketika ia mengalami patah hati ataupun mengalami ketidaksenangan terhadap pasangannya ataupun bahkan temannya gitu kan ya, berbeda pemahaman ataupun mungkin ada konflik apa, maka ia akan berganti lagi tuh, berubah lagi, berganti mencari teman yang lain yang sekiranya itu masih dapat membuat dirinya senang. Nah, ini sehingga ya ketika ia semakin tua, ketika ia semakin bertambah umur, maka bisa jadi pertemanan itu pun akan tidak dapat bertahan lama ya. Karena kesenangan yang dapat itu sudah hilang dan bukan masanya lagi. Ini. Lalu yang ketiga adalah pertemanan karena kebaikan. Kalau misalkan pertemanan karena kebaikan, itu dia sifatnya dapat bertahan lama. Kenapa? Karena ada kualitas di dalam pertemanannya. Baik itu dari segi hobi ataupun keilmuan serta pembangunan karakteristik keagamaan dan juga keterampilan-keterampilan yang sama-sama ia merasakan, bahkan mungkin hidup bareng ya. Kan kalau teman-teman mahasiswa mungkin ketika masa kuliah ia mampu belajar bareng, kemudian banyak kegiatan yang dilakukan, misalkan sebagai aktivis mahasiswa gitu kan, demo bareng, lalu uh, satu kosan gitu. Nah, ini ketika kesehariannya diisi oleh sikap-sikap dan juga perbuatan yang memajukan, baik, inilah pertemanan yang berkualitas. Nah, pertemanan seperti ini dapat bertahan lama, apalagi ketika diisi dengan diskusi-diskusi. Nah, inilah pertemanan karena kebaikan. Ada kebaikan yang ingin dicapai dan juga ditambah dalam kehidupannya. Selain tujuannya misalkan dalam lingkungan mahasiswa agar nilainya bagus apa, tapi tanpa disadari ia telah membangun aktivitas-aktivitas yang mengarah kepada kebaikan. Apalagi wataknya ini ya, karena sama-sama ingin menambah kebaikan dan kualitasnya ingin ditambah. Nah, ini akhirnya wataknya sama, bertujuan kepada seperti itu, mengharapkan kebaikan. Jadi pada dasarnya memang mereka itu baik pada hakikatnya. Nah, teman seperti inilah bisa disebut sebagai teman sejati. Ketika sudah lulus kuliah, nah mereka masih dapat berkomunikasi, berkumpul, atau bahkan mungkin saling membangun satu sama lainnya. Nah, ini pertemanan karena kebaikan. Akhirnya dia mampu membangun ini ya, kehidupan yang dimana pada saat ia sedang kesulitan, maka saling tolong menolong, lalu kemudian sama-sama membangun kesejahteraan, pengetahuan, dan berbagi informasi. Inilah bisa disebut sebagai teman sejati. Lalu ada lagi sifatnya pertemanan superior, yaitu yang sifatnya superior itu antara hubungan orang tua dengan anak. Nah, ini masuknya ke dalam pertemanan superior karena memang dari kecil hingga ia tumbuh besar dan juga kemudian sampai tua itu masih ada ikatan. Nah, ini
Jadi tinggal kita bagaimana posisikan diri kita nih. Apakah kita hanya mencari teman sebatas manfaat ataupun guna yang sifatnya tidak tetap dan berubah? Ya, apakah hanya mencari pertemanan karena menyenangkan saja, senang pada saat gitu kan? Ataukah pertemanan karena kebaikan? Karena itulah yang berkualitas dan bisa disebut sebagai teman sejati. Nah, ini tinggal sikap kita dan kemauan kita yang menentukan kita mau kemana. Tentunya sebaik-baiknya teman itu ialah teman yang membawa kebaikan dan mereka baik pada hakikatnya serta sama-sama mengharapkan kebaikan. Nah, itu. Lalu kita berbicara mengenai kesenangan. Jadi, kata Aristoteles, kesenangan bukanlah kebaikan. Ataupun bukan berarti ini ya, di sini maksudnya bukan berarti kesenangan itu bukan hal yang baik, tapi maksudnya berbeda dengan kebaikan. Singkatnya itu bahwa tidak semua kesenangan itu pantas dipilih. Dan bahwa beberapa kesenangan pada hakikatnya memang pantas dipilih. Berbeda jenis atau sumbernya dengan kesenangan-kesenangan lainnya. Ya, kalau kesenangannya hanya diekspresikan dengan ya bermain judi, minum-minuman keras, lalu kemudian foya-foya, nah itu kan kesenangan yang tidak pantas untuk dipilih dan ia bukan kebaikan yang pada hakikatnya. Nah, dan banyak lagi pola hidup glamor. Karena ketika dia susah, dia tidak bisa lagi seperti itu. Nah, itu jangan dipilih. Tapi justru ada beberapa kesenangan yang memang pada hakikatnya itu pantas dipilih. Kalau misalkan ini ya, Aristoteles itu menggambarkan jadi kesenangan itu di satu sisi ia menjelaskan yang sifatnya suatu aktivitas, kegiatan yang membawa kita pada suatu kepuasan gitu kan. Kepuasan ketika kita telah berhasil ini ya, membuat program gitu kan. Dan berhasil dijalankan, itulah kepuasan ataupun kesenangan. Nah, karena ada aktivitas di situ ataupun ketika kita sudah ini ya, dalam prosesnya berhasil membuat desa binaan. Nah, itu kan ada aktivitas di situ. Menurut Aristoteles, ya ia mengarah kepada aktivitas dan juga kepada suatu keadaan. Nah, keadaan yang dimana ketika kita ini telah menjadi juara, disitulah kesenangan. Nah, itu berarti keadaan kan. Nah, ini memang seperti halnya ada dua penjelasan di halaman sebelumnya di buku Etika Nikomakia dan juga di halaman yang bab berikutnya yang terakhir. Seakan-akan ini yang benar yang mana nih. Nah, namun di sini saya memakai pendekatan analisis J.L. Owen mengenai kesenangan dalam Etika Nikomakia itu. Owen membedakannya menjadi dua makna kesenangan. Dalam Aristoteles dia jabarkan ya bahwa yang pertama kesenangan merupakan aktivitas. Ini contohnya kesenangan merupakan aktivitas. Makan malam adalah salah satu kesenangan saya. Jadi ini aktivitas nih ketika ya makan malam, maka makan malam itu menunjukkan aktivitas dan itulah kesenangan saya. Lalu ada kesenangan merupakan keadaan batin. Misalkan bahasanya seperti ini. Makan malam memberi saya kesenangan. Makan malam memberi saya kesenangan. Nah, ini menunjukkan kondisi batin ketika ini ya, dia sudah ini ya, melaksanakan makan malam. Makan malam memberi saya kesenangan. Walaupun mungkin ini tidak terjadi kan gitu. Ini hanya sifatnya pembicaraan saja dengan teman. Apa yang membuat Anda senang makan malam memberi saya kesenangan? Ya, padahal kondisinya dia bukan sedang makan malam atau mungkin bukan setelah makan malam. Nah, ini kondisi batin nih kan seperti ini. Kalau kondisi aktivitas
itu makan malam adalah salah satu kesenangan saya. Nah, misalkan seperti itu. Ini analogi yang diterapkan oleh J.L. Owen untuk menjabarkan kesenangan menurut Aristoteles. Jadi dia membaginya ke dalam dua. Kesenangan merupakan aktivitas, kesenangan merupakan keadaan batin. Jadi kadangkala kita nih tidak melakukan aktivitas pun ketika melihat seorang saudara kita, ponakan kita berhasil dalam satu hal, gitu kan ya, meraih dia telah mendapatkan peringkat 1 ataupun juara dalam lomba tertentu, kita hanya melihat pada saat pembagian hadiahnya, kita menjadi senang ya, padahal kita tidak melaksanakannya, yang melaksanakan orang lain. Itulah kondisi keadaan batin yang senang. Ada yang aktivitas, wah kita telah berusaha sejauh ini untuk membuat desa binaan yang bertemakan misalkan kampung literasi, ya itu pun apa namanya, kampung kebudayaan. Nah ini ia dalam prosesnya itu sudah mendapat kesenangan dia dalam prosesnya, dalam aktivitasnya, karena kesenangan itu ya sama halnya seperti kondisi sosial yang dimana ia mampu memberikan apa yang paling ia cintai, apa yang paling ia sukai. Kalau dalam Islam itu kan ini ya, berikanlah apa yang paling kamu cintai gitu kan, apa yang paling kamu sukai. Jadi memberi itu ataupun berjuang itu ya dengan cara yang terbaik kan, seperti itu. Sehingga ada suatu kesenangan ya. Ya, dalam satu kasus yang pendek gitu kan, jarak kesenangan yang pendek ya bisa dibilang kesenangan itu adalah kepuasan. Begitu, kepuasan. Nah, oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Jadi semoga bermanfaat. Ini di etika Nikomakia ini ada pembahasan keadilan ya, namun tidak saya jelaskan karena sudah saya jelaskan di dalam podcast sebelumnya, karena memang di dalam lab politika itu dilampirkan juga pendapat Aristoteles mengenai keadilan dan itu isinya sama. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.